Sisa PKI dan keluarga PKI setengah abad lebih setelah peristiwa 30 September 1965. Waktu bergulir setengah abad lebih lamanya sejak peristiwa 30 September 1965. Dalam metafora perlukaan, peristiwa tersebut dan berbagai ikutannya adalah sebuah luka lama yang sebenarnya sudah kering. Hanya saja, luka kering sekalipun selalu meninggalkan tanda di kulit dan mungkin kenangan traumatis. Terkait peristiwa yang terjadi tanggal 30 September menuju 1 Oktober 1965 dan kekerasan masif berupa pembunuhan massal yang terjadi selama beberapa waktu setelahnya. Meski luka telah kering, namun kenangan traumatisme yang mengiringinya tak mudah padam. Paling tidak, sekali dalam setahun pada tanggal yang sama dengan terjadinya peristiwa, rasa sakit itu kembali dibicarakan. Bahkan sekelompok kecil bekas aktivis organisasi-organisasi yang dilarang setelah peristiwa ikut dalam suatu acara kamisan korban Orde Baru yang selalu dilakukan di depan istana di Jalan Merdeka Utara. Bila diasumsikan bahwa kader PKI sebagai partai yang paling terlibat dalam G30S termuda kala peristiwa terjadi berusia 17 tahun, maka kini mereka telah berusia 70 tahun lebih. Dan jika digunakan ukuran waktu seorang kader pantas dianggap matang pada usia 21 tahun, bila kader itu masih hidup, paling tidak ia sudah berusia 70 tahun lebih saat ini. Bisa diperkirakan bahwa kader PKI yang lebih senior mayoritas telah meninggal dunia. Kalaupun masih hidup, sudah terlalu tua dan semestinya juga telah berproses secara batiniah menjadi manusia yang semakin arif, sehingga tak akan membiarkan dirinya memelihara dendam politik secara berkepanjangan. Tetapi seberapa lama suatu rasa sakit yang traumatis bisa membekas dan seberapa lama pula dendam politik berlangsung, hanya mereka yang bersangkutan yang mengetahuinya. Terhadap pembunuhan massal yang terjadi setelah 30 September 1965, banyak keluarga korban, begitu juga ribuan bekas tahanan politik, menuntut pemerintah menyampaikan permintaan maaf. Beberapa di antaranya disertai permintaan rehabilitasi PKI terkait posisi yang terlarang dikenakan terhadap partai tersebut. Dalam batas aspek kemanusiaan, banyak pihak dalam masyarakat yang bisa memahami pengajuan tuntutan permintaan maaf maupun rehabilitasi sosial bagi korban peristiwa. Tetapi bila mana tuntutan itu meluas melampaui batas aspek kemanusiaan tersebut, katakanlah sudah menjadi tuntutan politik, akan muncul penolakan. Penolakan terhadap suatu pemulihan terhadap PKI dan organisasi-organisasi sayapnya akan datang terutama dari kalangan masyarakat yang merasa dirinya atau keluarganya pernah dibuat menderita oleh pengikut partai tersebut. Misalnya, pernah dirampas tanahnya oleh masa Barisan Tani Indonesia, atau dihujat agamanya oleh PKI dan mengalami kekerasan melalui aksi sepihak pemuda rakyat. Orientasi utama masyarakat Indonesia selama ini untuk sebagian besar adalah pada aspek keadilan. Karenanya, masyarakat juga cenderung merasa sebagai korban dalam berbagai peristiwa. Dalam orientasi keadilan seperti itu, dalam kaitan peristiwa 30 September 1965, semua pihak merasa sah menegakkan keadilan dengan melakukan pembalasan dendam terhadap apa yang telah dilakukan PKI sebelum peristiwa. Maka para anggotanya, terlibat langsung atau tidak dalam rangkaian peristiwa, harus membayar mahal dengan menerima pembalasan yang berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang telah dilakukan. Dan mesti dicatat, jangankan mereka yang terdaftar atau nyata adalah anggota PKI dan organisasi sayapnya, terdapat banyak anggota masyarakat yang tak tahu menahu mengenai partai tersebut ikut menjadi korban pembalasan dalam suatu malapetaka sosiologis yang dahsyat, dan pada gilirannya akan juga menuntut keadilan.
Kita kutip dari suatu penggalan pengantar dalam buku Simptom Politik tahun 1965, PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan, editor O.C. Kaligis dan Rom Ali, terbit 2007. Dengan orientasi utama kepada aspek keadilan yang menimbulkan rasa dirinya juga adalah korban, bagi masyarakat umum, yang paling mungkin dapat diharapkan untuk dilakukan adalah kesediaan meninggalkan perspektif pembalasan atau dendam yang pernah mereka miliki di masa lampau tak lama setelah peristiwa 30 September terjadi. Lalu pada waktu yang sama bersedia memasuki perspektif pengampunan yang lebih sering ditampilkan sebagai pelupaan perbuatan terhadap mereka yang pernah terlibat dengan PKI, agar bisa berdampingan secara layak sebagai sesama warga negara. Ini berarti yang bisa dimasuki hanyalah rekonsiliasi dalam bentuk dan pengertiannya yang paling lunak. Dalam realita, relatif keadaan tersebut yang terjadi di masyarakat, banyak ex-PKI dan atau keluarganya dalam beberapa tahun ini, khususnya pasca Soeharto, hidup berdampingan secara layak dalam masyarakat. Dr. Repka Ciptaning Proletariati yang di tahun 1965 baru berusia 7 tahun menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI di tahun 2002. Tak ada akibat berarti yang menimpa dirinya. Dalam suatu wawancara televisi La TV, ia mengaku memang orang tuanya adalah anggota PKI dan cukup mengalami banyak penderitaan hidup yang berat karena stigmatisasi. Tapi kini ia bebas bergerak di masyarakat dan selama beberapa tahun menjadi anggota DPR dari PDIP, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ikrar Nusa Bakti, pengamat LIPI, juga putra anggota organisasi terlarang. Dibesarkan oleh pamannya seorang perwira tinggi militer, praktis tak pernah terkena gangguan stigmatisasi. Ia pun menjalani hidupnya sebagai seorang akademisi yang bebas berpendapat. Pandangannya umumnya jernih dan argumentatif, tidak kiri. Hanya dalam masa-masa pemilihan presiden yang baru lalu, Ikrar cukup berpihak, tapi itu tidak mencederai intelektualitasnya dibandingkan beberapa akademisi dan kaum cendekiawan lainnya yang tak segan terjun dalam kancah prostitusi intelektual saat itu. Sejarawan Aswi Warman Adam malahan lebih kiri orientasinya dibandingkan Ikrar. Aswi banyak meluncurkan tulisan dan pendapat untuk mematahkan versi militer Indonesia di bawah Jenderal Soeharto tentang peristiwa 30 September 1965 serta kejahatan kemanusiaan yang menjadi ikutannya. Ilham Aidit, putra pemimpin PKI di Nusantara Aidit, diam-diam bisa menyelesaikan pendidikan tingginya sebagai seorang arsitek di Universitas Parahyangan Bandung. Pasca Soeharto, ia sudah bebas tampil di berbagai forum, menyampaikan pendapat berbeda dan berbagai kecaman, termasuk mengenai masalah PKI dan peristiwa 30 September 1965. Ada beberapa catatan yang lebih berat. Dalam masa-masa menjelang pemilihan presiden yang baru lalu, Jokowi digempur bahwa orang tuanya terindikasi PKI. Kubu pesaing menyangkal sebagai sumber isu. Kalau isu ini betul diluncurkan kubu pesaing, pasti ini suatu kebodohan. Isu ini adalah hasil kerja orang-orang dengan pengalaman intelijen dan nantinya akan diketahui juga siapa dan apa tujuan sebenarnya. Sedikit mengagetkan adalah reaksi Jokowi terhadap tuduhan tersebut. Dituduh keturunan PKI, Jokowi mengatakan, ini penghinaan besar bagi dirinya, secara pribadi serta orang tuanya. Pola reaksi merasa terhina juga ditunjukkan para petinggi PDIP ketika TV One dalam salah satu pemberitaannya menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai tempat berkumpulnya orang-orang PKI dan orang-orang anti militer. Reaksi Jokowi dan PDIP sedikit mengherankan juga. Apakah memang Jokowi dan para petinggi PDIP masih melihat PKI sesuai sudut pandang di masa Orde Baru bahwa PKI adalah stigma yang harus dihindari? Bukankah PDIP
memang membuka diri bagi mereka para penderita stigmatisasi terkait PKI. Ada Repkatif Taning di sana, ada juga ex-tokoh PRD Budiman Sujatmiko yang diberi label PKI muda oleh kalangan tentara. Dan harus diakui sepanjang yang bisa diamati, mereka yang di masa lampau adalah pengikut atau simpatisan PKI. Sejak awal memang berkecenderungan menjadikan PDI atau PDIP sebagai pilihan untuk bernaung. Dari pemilu ke pemilu secara empiris diketahui bahwa sebagian suara dari PDIP berasal dari simpatisan ex-PKI. Mayoritas simpatisan ex-PKI memang menempatkan PDIP sebagai pilihan pertama, dan hanya beberapa lainnya yang memilih partai lain, misalnya Golkar. Dalam perkembangan terbaru, bekas anggota PKI dan keluarganya kini legal sejajar dengan warga negara yang lain dan sudah sama memiliki hak politik. Lalu kenapa PDIP masih merasa terhina? Bukankah dengan demikian, mungkin ke depan masa eks-simpatisan PKI dan keturunan mereka akan tercatat bahwa PDIP, seperti halnya dengan partai yang lain, ternyata telah menggunakan standar ganda kepada diri mereka. Sekali lagi, luka dari peristiwa 30 September 1965 adalah sebuah luka yang telah kering. Teori bahwa waktu akan menghapus segala luka politik dan luka sosiologis seakan-akan hampir menjadi benar. Hanya saja, ketika ia selalu diangkat kembali sebagai isu dan senjata politik seperti yang terjadi dalam ajang pemilihan presiden, luka itu seakan-akan basah kembali. Artinya, alternatif pengampunan dan pelupaan dengan meninggalkan perspektif pembalasan yang biasanya mengikuti hasil politik keadilan di masyarakat tidak menyelesaikan banyak konflik sejarah. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, sebelum dikenal sebagai aktivis HAM, Marzuki Darusman, sejak beberapa tahun menyarankan untuk memilih politik kebenaran. Satu-satunya penyelesaian yang tepat dilakukan dalam kerangka politik kebenaran, menurut Marzuki, tak lain adalah menggali kebenaran sejarah melalui penulisan sejarah secara baik dan benar. Kegunaannya tidak untuk masa lampau melainkan untuk menciptakan babak baru ke masa depan, di mana kita semua yang masih hidup mampu menarik pelajaran agar masa lampau tidak lagi menjadi beban yang menghambat totalitas kita sebagai bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan yang secara ekskalatif menjadi makin berat. Selain itu, ia juga pernah ikut menggagas pembentukan semacam komisi kebenaran mengenai berbagai konflik horizontal yang pernah dihadapi bangsa ini. Komisi ini akan bisa menyelidiki dan mencatatkan temuannya sebagai suatu dokumentasi tentang kebenaran suatu peristiwa, berguna untuk menangkal manipulasi sejarah. Sebenarnya, bukannya upaya semacam ini tak pernah dilakukan. Beberapa tahun lalu, banyak upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tapi Mahkamah Konstitusi mematahkannya. Pembentukan suatu komisi kebenaran perlu dipikirkan kembali, bukan hanya untuk peristiwa 30 September 1965, tapi untuk berbagai masalah bangsa lainnya, lama atau baru, tak terkecuali menjadi kebenaran tentang berbagai kecurangan laten yang senantiasa mengiringi setiap pemilihan umum dan pemilihan presiden Indonesia. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambi Sundel.